Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak kedengeran. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak pagi hari ini kita yang hadir dengan sukacita, lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari pagi hari ini yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau menyerahkan hati kita, siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini, kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih kemurahan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan kiranya Kau jamah setiap hati kami, lawat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati-hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Persiapkan setiap hati kami, hidup kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, itu berasal dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Bertatalah dalam setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami dan melawat setiap hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Katakan takkan pernah terlelap. Takkan pernah terlelap. Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku Tuhan, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
percaya, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Tuhan. Kau menjagaku, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan, yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita, kita pujikan pujian ini perlahan-lahan. Takkan pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita Bapak Ibu Saudara. Dia juga tidak pernah terlelap dalam menjaga kita. Dia yang tahu segalanya dalam hidup kita. Di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan, di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang tahu Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Haleluya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau yang mengatur hidup kami.
sebab Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Ya lama ya lama ya lama, ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Hiralaba shikira laba ya lama ya lama. Haleluya. Mari sembah, mari puji. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Iralama ya lama. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau melawat setiap hati kami yang rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami, Tuhan yang berharap kepadamu. Iralama ya ralama ya ralama ya ralama ya Iralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Kami percaya Engkau penjaga kami, Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menjaga kami, hidup kami, langkah kami, Tuhan. Iralama ya ralama ya ralama, iralama ya ralama. Kiralama ya ralama ya ralama ya, kiralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Kiralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya. Kiralama ya ralama ya ralama ya ralama. Kiralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Kiralama ya ralama ya ralama. Kiralama ya ralama ya ralama. Kiralama ya ralama. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Iralama syikiralama. Terima kasih. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bangkit berdiri perlahan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya,
siap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengundang adik-adik kids untuk maju ke depan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Apa kabar anak-anak? Yuk lipat tangan, tutup mata, ikuti Om berdoa ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur boleh datang di rumah Tuhan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkati kami saat kami memuji, besarkan nama Tuhan. Lebih lagi kami mau dengar firman-Mu. Berkati juga Papa dan Mama dengan firman-Mu. Pakai kakak-kakak yang mengajar kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sambil kita mengarahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu beserta dengan umat-Mu mengangkat tangan, mengarahkan kepada anak-anak ini. Kami memberkati mereka. Sejak kecil mereka terus hidup di dalam Tuhan. Berkat-berkat Tuhan boleh melimpah atas hidup anak-anak ini. Berikan mereka tubuh yang sehat, beri mereka selalu umur yang panjang. Pakai hidup mereka untuk permuliakan nama Tuhan. Saat mereka sekolah, Tuhan beri mereka otak yang cerdas, otak yang pintar. Hikmat Tuhan turun atas hidup anak-anak ini. Sehingga kelak masa depannya menjadi anak-anak yang hidupnya diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati guru-guru yang mengajar mereka, melalui guru-guru juga yang mengajar, dapat memberikan pertumbuhan iman yang luar biasa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba serahkan kelas mereka ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yang bersuka cita, mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamat
Mari sama-sama bersukacita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita katakan, naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Pagi hari ini yang bersukacita, kasih 5 orang tos kanan kiri, katakan saya bersukacita hari ini. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan sama-sama, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang percaya sama-sama katakan, hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan berhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku
sanggup memulihkan setiap kondisi kita. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari yang percaya, jadikan pujian ini sebagai iman. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Pagi hari ini yang percaya, ada kekuatan, ada pertolongan di dalam Tuhan. Mari nyatakan pujian ini sebagai iman kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada sekali lagi katakan, Tuhan sanggup. Pelan-pelan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bagi semua yang percaya janji-Nya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Mari yang percaya angkat tanganmu, sama-sama kita nyatakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup
Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Selalu ingatkan kepada kami bahwa berkat terbesar yang kami terima itu bukan kelimpahan dan kemakmuran, bukan. Tetapi berkat terbesar yang kami terima itu adalah saat kami menerima Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus itu tidak pernah gagal dalam menuntun kami. Kemakmuran, kelimpahan, uang dan harta itu bisa gagal menuntun kehidupan kami. Bahkan seringkali kelimpahan dan kenyamanan yang diinginkan banyak orang itu justru menuntun kami menuju arah yang salah. Tetapi Roh Kudus tidak pernah menuntun kami ke langkah yang salah. Meskipun kami harus melewati padang gurun, lembah air mata, tetapi selalu Roh Kudus itu berhasil dalam menuntaskan rencananya dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami berdoa sepanjang umur kehidupan kami, terus pegang tangan kami. Karena seringkali kedagingan kami dan kehendak bebas kami itu membuat kami menjauh dari jalan Tuhan. Tapi kami percaya kasih setia dan cinta-Mu itu selalu akan membawa kami kembali kepada trek kebenaran firman-Mu. Sempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu, shalom, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman yang sangat penting. Dan lagu-lagu yang dilantunkan ini mengkonfirmasi saya untuk menyampaikan tentang topik ini. Saya beri judul firman pagi hari ini adalah kekuatan Tuhan di atas iman. Ya, saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul ternyata ada kekuatan Tuhan di atas iman. Karena selama ini yang kita pelajari itu adalah bagaimana cara kita membangun iman dan itu tidak salah. Tapi ternyata sampai satu titik saya menemukan ada level kekuatan iman di atas iman. Nah, saya akan memulai dengan sebuah fakta. Kenapa topik ini penting? Karena saya mengamati kadang-kadang ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita tangani dengan iman yang sudah kita bangun keseharian, Bapak Ibu. Saya mengamati ada banyak orang Kristen, mereka terus berjuang membangun iman, termasuk kita semua ada di tempat ini. Saudara setuju dengan hal ini? Kita semuanya ini sibuk membangun iman. Kita baca firman, kita mendengarkan YouTube khotbah, kita baca buku melalui sebuah kelompok sel, kita sibuk membangun iman. Tapi saya mengamati sepanjang perjalanan kehidupan saya mengenal Tuhan mulai tahun 96, berarti sekitar berapa? 29 tahun. Ternyata ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita tangani dengan iman yang sudah kita bangun. Kita ini kepingin kalau ngalami masalah. Kalau bulan ini level 1, kita kepingin bulan depan itu level 2. Saudara setuju dengan hal ini? Bulan depan itu kalau bisa itu levelnya turun. Atau kita kepinginnya kalau naik itu levelnya 3. Bahkan kalau bisa Pak, setelah level 1 bukan level 2, tapi level 1,1. Itu harapan kita Bapak Ibu. Tapi faktanya saya melihat kadang-kadang masalah itu kalau datang, dia tidak ketuk pintu dulu. Dia tidak tanya, apakah Anda siap? Tidak Bapak Ibu. Minggu ini kita ngalami masalah level 1. Minggu depan kita bisa ngalami masalah itu level 7. Ada yang di sini pernah ngalami, saudara? Baru bertobat, tiba-tiba ngalami masalah yang sangat berat. Setelah level 7 kita kepingin level 8, tapi ternyata ini level 15. Seolah-olah seperti ini. Minggu ini kita ngalami masalah itu, kita kehilangan uang 1 juta. Harapan kita bulan depan, kalau kita kehilangan uang itu 2 juta. Tapi faktanya habis 1 juta itu bisa 100 juta. Habis 100 juta itu bisa 1 M. Mungkin di tempat ini ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami.
seolah-olah harapan kita seperti ini. Iman yang kita bangun itu cenderung linear, tapi masalah itu eksponensial. Karena itu kenapa? Suatu ketika saya bergumul dalam kehidupan ini, saya berjumpa dengan banyak hamba Tuhan, bahkan dia mungkin pemimpin dari sebuah kumpulan jemaat. Bertahun-tahun dia melayani Tuhan. Tapi sekitar 2 bulan lalu, saya diketemukan dengan seorang pemimpin dari sebuah gereja. Saya tanya, ternyata dia sudah 1 tahun tidak ke gereja. Padahal dia memimpin ribuan jemaat. Dan waktu saya tanya, kenapa kok tidak pernah ke gereja? Saya kecewa dengan Tuhan. Dari hal itu Bapak Ibu, saya coba merenungkan, saya coba menggali. Saya percaya pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan. Saudara setuju dengan hal ini? Tapi faktanya, kalau pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan, kenapa ada orang Kristen kecewa? Harusnya, kalau masalah yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan, tidak ada orang Kristen kecewa. Harusnya, kalau kekuatan kita itu level 5, masalah yang datang itu ya jangan level 10 lah. Minimal itu level 6, seperti itu. Atau naik-naik dikit itu 6,000001, misal seperti itu. Sampai suatu ketika, saya coba menggali kebenaran firman. Tuhan, kalau pencobaan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan, tapi kenapa ada anak-anakmu yang kecil meninggalkan Tuhan, mereka murtad, mereka apatis dengan Engkau. Sampai suatu saat Bapak Ibu, saya menemukan rahasia. Ternyata ada fasilitas iman di atas iman. Hari ini yang kita bangun itu adalah iman keseharian. Ternyata dalam kebenaran firman, itu ada kekuatan iman di atas iman. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Nanti saudara baca sendiri di rumah, ya kita tidak memungkinkan untuk membuka semuanya. Saya sudah berulang kali, beberapa kali saya menyampaikan topik ini, tapi ternyata selalu lewat menitnya. Tapi saya berdoa, ini ada 41 menit, ya saya bisa betul-betul menuntaskan semua dengan baik. Nah, ternyata kekuatan iman di atas iman, itu adalah karunia iman. Sama-sama katakan karunia iman. Iman dan karunia iman itu berbeda. Iman itu adalah sesuatu hal yang kita bangun keseharian. Ya, kita ngalami masalah, kita ngalami janji Tuhan, iman kita terbangun. Tapi karunia iman, saudara bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Itu kisah tentang 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Itu ada karunia nubuat, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia berbahasa roh. Dan salah satunya lagi itu adalah karunia iman. Iman dan karunia iman itu berbeda. Iman itu cenderung menetap. Tapi karunia iman ini adalah karunia Roh Kudus. Sama-sama katakan karunia Roh Kudus. Karunia ini tidak pernah diberikan menetap dalam hidup kita. Karunia ini milik Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus ada dalam diri kita, maka karunia ini bisa bermanifestasi dalam kehidupan kita. Itu sama seperti karunia yang menyembuhkan. Siapa yang di sini selalu, setiap kali ada orang sakit didoakan selalu sembuh? Ada? Enggak. Ada beberapa orang yang kita doakan sembuh, tapi ada beberapa orang yang kita doakan disembuhkan ya, seumur hidup dari kesakitan gitu kan. Nah, sama. Karunia iman itu tidak menetap. Karunia ini milik Roh Kudus. Bahkan nanti saya anjurkan saudara browsing di rumah. Kalau iman itu bahasa Inggrisnya adalah faith, karunia iman itu adalah another faith. Nah, ini menarik. Ini adalah iman yang lain. Bahkan di versi FAYH dikatakan iman yang istimewa. Wow. Bahkan di versi yang lain dikatakan kemampuan yang luar biasa untuk percaya kepada Kristus dengan cepat. Berarti kalau Bapak Ibu hari ini saya berdoa, ya kalau seandainya mengalami jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Tapi saya berdoa, kalau Anda hari-hari ini atau ada teman-teman Anda mengalami masalah dan mereka mengatakan, Pak, tidak kuat Pak. Iman mereka mungkin tidak memungkinkan. Saudara butuh yang namanya karunia iman. Iman itu seperti Anda jalan kaki. Karunia iman itu seperti Anda naik pesawat. Kalau masalah kita itu hanya sejarak, apa ini? House of battle.
House of Battle Rungkut sampai ke Transmart, masalahnya cuma sejarah itu. Kita tidak perlu naik pesawat. Saudara setuju dengan hal ini? Naik pesawat itu pemborosan anugerah, jaraknya pendek. Tapi kalau masalah Anda, itu seperti Surabaya menuju kepada NTT. Untuk kita jalan kaki dan berenang, bisa sih. Tapi itu akan sulit dan butuh bayar harga. Saudara butuh naik pesawat. Nah, kalau hari-hari ini saudara mengalami masalah yang sangat tiba-tiba melebihi kapasitas kita. Iman kita tidak memungkinkan. Kita butuh yang namanya karunia iman. Dari hal ini saya semakin meyakini memang benar Bapak Ibu. Pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan. Anda mengalami progresif masalah. Anda mengalami lompatan masalah. Anda butuh yang namanya progresif iman atau lompatan iman. Saya akan masuk. Apa itu ciri-ciri karunia iman? Ya, saya berharap saudara konsentrasi tidak terganggu karena saya menggunakan masker. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Pak Errol ya ada beberapa hal sehingga saya terpaksa harus menggunakan masker. Saya tunjukkan ciri-ciri karunia iman. Ini penting sekali. Saya berdoa Bapak Ibu harus mengalami. Karena kalau Anda mengalami, percayalah masalah sebesar apapun, saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan. Waktu iman tidak memungkinkan, karunia iman itu bisa menghandle semuanya. Ciri karunia iman yang pertama, dapat meningkat dengan cepat. Berbeda dengan iman yang kita latih sehari-hari. Ya. Sekali lagi kalau iman itu cenderung linear, ya kalau ada lompatan oke lah. Tapi kalau karunia iman itu grafiknya itu bisa dari titik sini tiba-tiba naik langsung ke atas. Saya beri contoh tokoh-tokoh di Alkitab. Daniel masuk gua singa. Daniel masuk gua singa itu tidak diseret loh. Karena itu bukan hukuman. Kan Nebukadnezar tanya, Daniel dengan penuh rasa sayang dan penuh keterpaksaan, engkau tetap menyembah Allahmu? Kalau engkau menyembah Allahmu, engkau harus masuk gua singa. Berarti keputusan itu tidak tergantung Nebukadnezar, tapi tergantung Daniel. Saudara setuju dengan hal ini? Kalau engkau tetap menyembah Allah, engkau masuk gua singa. Daniel tidak diseret loh. Dia langsung, begitu Raja, oke, saya tetap menyembah Allah. Dia masuk gua singa dengan tenang. Itu tidak bisa dilatih. Saya percaya Nebukadnezar pekerjaannya bukan pawang singa. Saya percaya Nebukadnezar itu bukan mengatakan seperti ini. Daniel, bulan depan kau masuk gua singa. Minggu ini engkau kulatih berhadapan dengan babi hutan. Ya, besok berhadapan dengan gorila. Besok berhadapan dengan singa hamil. Dan setelah itu minggu keempat kau harus berhadapan dengan singa yang kelaparan. Apakah seperti itu? Tidak. Daniel masuk gua singa, tenang. Wah, itu tidak bisa dilatih. Siapa yang di sini pernah pergi ke kebun binatang? Saya tanya, saudara pernah mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan? Pernah? Kok wajahnya mulai khawatir? Berani masuk kandang singa? Tidak bisa dilatih. Mungkin dalam hidup kita kadang-kadang ada singa-singa masalah. Tiba-tiba saja singa. Lu ya kalau kucing sudah. Singa loh. Dan itu keputusan Daniel. Daniel tenang. Siap raja, masuk gua singa, tenang. Itu bukan iman, itu karunia iman saudara. Tidak bisa dilatih. Contoh lagi Sakeus. Saya tanya siapa yang di sini siap kaya? Yang siap kaya? Sungkan. Atau gini aja deh, pakai bahasa agak teologis. Siapa yang di sini rindu diberkati Tuhan? Ya senang sekali di sini. Kan? Saya yakin kalau saya tanya, siapa di sini siap kaya? Anda akan angkat tangan semua. Tapi saya tanya, siapa yang di sini siap miskin? Sakeus ketemu Tuhan. Tidak ada pelatihan. Siap miskin. Berapa persen kekayaan Sakeus yang diberikan kepada orang miskin?
50%. Ayo saya ajak kita merenungkan sejenak. Agar kita menyadari kekuatan karunia ini. Hitung aset kita berapa, aset Anda berapa. Misal aset Anda 1 miliar. Berani langsung berikan 500 juta? Dan orang yang diperas dikembalikan 4 kali lipat loh. Kan pekerjaan Sakeus itu pemeras, betul? Hartanya dikumpulkan dari perasan. Jadi orang yang diperas dikembalikan 1 kali lipat. Dia kan tetap butuh kehidupan. Sepanjang dia peras mungkin mulai 10 tahun yang lalu. Uangnya sudah terpakai. Tapi Sakeus bilang sama Tuhan. Tuhan, orang ku peras, ku kembalikan 4 kali lipat. Itu 1 kali lipat aja. Sakeus langsung penuh dengan hutang. Tapi dia kembalikan 4 kali lipat. Karena itu kenapa Yesus sambil duduk. Dia tuh mungkin meneteskan air mata. Lalu dia memberikan sebuah janji. Yang tolong jangan banyak orang Kristen langsung meng-copy paste. Karena janji ini diberikan pada Sakeus. Keselamatan terjadi atas seluruh isi rumah ini. Berarti istrimu, anakmu, budakmu, hambamu, tetanggamu yang hari ini mampir. Semua diselamatkan. Nah seringkali banyak orang Kristen itu langsung meng-copy paste. Tuhan aku bertobat, seluruh anggota keluarga bertobat. Tunggu dulu apa yang sudah kita lakukan. Sakeus waktu itu dari orang kaya tiba-tiba menjadi orang yang sangat miskin dan penuh dengan hutang banyak. Saya percaya. Bapak Ibu setuju enggak? Suami bertobat, istri tidak bertobat. Yang masuk kerajaan surga cuma suami. Setuju? Masuk kerajaan surga itu tidak bisa nebeng. Tapi kenapa khusus Sakeus? Satu bertobat, seluruh rumah bertobat. Karena Tuhan melihat keradikalan kehidupan Sakeus. Bahkan saya yakin orang-orang di Yeriko yang dulu pernah diperas Sakeus, semuanya rindu mengenal Tuhan. Itu tidak bisa dilatih. Baru bertobat, miskin. Siapa di sini siapa miskin? Itu butuh karunia iman. Loh kita 3 bulan tidak ada omset aja kadang kecewa kok. Sama-sama katakan itu bukan saya. Kita ulang tahun lupa dirayakan aja. Tidak pelayanan-pelayanan. Maaf. PK-nya kecil. Aku pindah ke cari PK yang besar. Orang Kristen hari-hari ini jangankan dimiskinkan. Baru terima berkatnya sedikit aja mulai pilih-pilih ngambil keputusan kok. Sakeus tuh ngeri, saudara. Dia barusan ketemu Tuhan, siap miskin. Saya berdoa dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semua pelayan Tuhan di sini, semua tidak bingung PK. Yang amin cuma 15. Loh, saya beberapa kali kata, kenapa enggak mau di sana? Di sana jumlah ibadahnya lebih banyak. Wow. Rasa hormat, ketulusan terhadap pelayanan itu sudah mulai luntur. Dapat meningkat dengan cepat. Masalah itu kalau datang itu kadang gini. Anak ngalami masalah, istri ngalami masalah, ya. Orang tua lagi sakit, bisnis tiba-tiba terpuruk, mobil terbakar, rumah konslet. Waduh, saudara. Iya kalau masalahnya satu-satu, saudara. Masalah itu kadang kalau datang itu berjibun masalah. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami apa tidak. Dan pada saat itu seolah seperti ini, Tuhan aku tidak bisa. Iman tidak memungkinkan, kita butuh karunia iman. Semua karunia satu jalur, tapi khusus iman Tuhan berikan 2 jalur. Yang pertama, jalur biasa, iman. Ini perlu kita latih. Yang kedua, jalur percepatan. Itu karunia iman. Yang kedua, ciri karunia iman yang kedua. Saat bermanifestasi, kita ini merasakan Tuhan hadir dalam rasa takut kita. Kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 55. Ini kisah tentang Stefanus
Stefanus itu dilempar batu. Ada yang di sini pernah dilempar batu? Baru lupa disialumi aja kadang, pindah gereja. Baru lupa disialumi. Gitu. Sekali lagi sama-sama katakan, itu bukan saya Pak. Ya. Stefanus itu dilempar batu, tidak dilatih loh. Dilempar batu kecil dulu. Ya. Besok batu agak besar. Enggak loh. Dilempar batu, dia tenang. Bahkan dia bukan cuma tidak benci, tapi dia tetap fokus. Dia. Orang kalau diliputi karunia iman ya, tiba-tiba fokusnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Dia dilempari batu, itu sambil dilempari batu, dia teriak, Tuhan ampuni mereka. Oh itu ngeri tuh. Itu orang Kristen kalau seperti ini, ada orang nipu kita, Tuhan ampuni mereka. Itu level kekuatannya luar biasa. Saudara. Bukan Tuhan, hajar dengan petir, bumi terbelah, telan dia. Nah, kadang-kadang, kita lihat ya Stefanus. Tetapi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 57. Lalu berteriak-teriaklah mereka. Dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Bayangkan seorang pencuri yang ketahuan di kampung. Seperti itulah kurang lebih. 58. Mereka menyeret dia keluar kota. Dia tidak bersalah Stefanus. Diseret. Lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu sambil dilempari. Tuhan Yesus, terima rohku. Kalau karunia iman bekerja, kita tetap tidur di tengah badai. Tidak ditulis. Lalu Stefanus kesakitan dan lari pontang-panting. Tidak. Dia tenang, dilempari. Apakah kena batunya? Kena sampai mati kok. Itu kan bukan batu meleset terus tiba-tiba mati terangkat. Enggak. Tapi waktu dilempari batu, dia enggak minta batu itu meleset loh. Tuhan, terima rohku. Orang kalau diliputi karunia iman, Anda tetap tidur di tengah badai. Ngalami masalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, memelihara hati dan pikiranku. 60, ngeri. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Itu sambil dilempari. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow. Kesimpulan saya, saat karunia iman bekerja, bukan berarti masalahnya hilang. Tapi kita merasakan dan kita melihat Tuhan hadir dalam rasa takut kita. Itu sama seperti Anda ibu-ibu, saudara sendirian, dikepung 300 preman. Takut apa tidak? Tapi waktu engkau dikepung 300 preman, tiba-tiba engkau melihat di sampingmu ada Presiden Prabowo. Perlu takut? Kopaska, Kopassus, Paspampres, TNI, Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, ya, TNI Angkatan Udara, Kapolri, itu sudah siap semua. Premannya tidak hilang. Tapi kita melihat Presiden ada di sampingku. Jadi kalau mengalami masalah, jangan doa minta masalahnya pergi. Nanti Anda tidak bisa melihat Tuhan di sana. Waktu mengalami masalah, minta Tuhan, buat aku melihat Tuhan di dalam permasalahanku.
Yang ketiga. Nah ini. Yang ketiga ini agak tidak nyaman buat daging. Biasanya muncul saat menghadapi situasi mendesak. Jadi kalau tidak mendesak, tidak muncul. Karena ini kan karunia percepatan. Situasi mendesak itu contoh menghadapi bahaya. Saat menghadapi bahaya. Saat menghadapi penyakit kronis. Seperti waktu saya pernah cerita tempat ini waktu istri saya kena tumor otak. Tiba-tiba hari ke-14. Hari ke-12 istri saya itu tiba-tiba itu tenang. Hari ke-14 saya itu tiba-tiba tenang loh dalam hati. Saya tenang bukan karena kepengen menikah lagi ya. Tolong ya. Tiba-tiba saya ini tenang betul. Kami itu tiba-tiba yakin. Kami yakin kami bisa menghandle semuanya dengan baik. Itu teman-teman gereja, teman-teman. Saya pernah pelayanan di sebuah persekutuan, mereka datang. Kuat ya. Lu istri saya tambah menguatkan mereka. Sudah kita bisa melalui ini semuanya dengan baik. Dan itu tidak dibuat-buat. Tapi tiba-tiba muncul sebuah keyakinan. Sama seperti yang tadi analogi saya ceritakan. 300 preman. Tapi di sampingmu ada paspam, ada Presiden Prabowo. Itu langsung tenang Bapak. Tapi kita jalan di jalan sempit aja. Baru ada satu anak kecil. Itu aja kita sudah takut kok. Jangan-jangan di balik anak kecil ini ada 10 orang gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat meskipun musuh banyak, samping kita presiden, itu ada sebuah ketenangan. Sama, permasalahan banyak. Stefanus dilempari banyak batu. Tapi dia melihat Tuhan dulu. Tuhan, aku melihat engkau berhenti di sebelah kanan Allah. Sehingga lemparan batu tetap terasa sakit. Tapi Stefanus mengalami sebuah ketenangan yang tidak masuk akal. Biasa muncul saat situasi mendesak. Menghadapi bahaya, penyakit kronis, kebutuhan mendesak. Ya. Tiba-tiba sakit dan butuh dana besar. Tabungan tidak mencukupi. Tapi tiba-tiba tenang aja. Itu tidak masuk akal. Itu peranan karunia iman. Saya akan masuk ke apa itu kekuatan karunia iman. Saya berharap nanti kita bisa menuntaskan bagaimana cara memanifestasikan. Matius 14 ayat 28. Ini kekuatan karunia iman. Wow, saya waktu memahami hal ini benar, saya katakan Tuhan benar pencobaan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatanku. Imanku level 7, masalahnya level 10. Tuhan berikan karunia iman sampai level 11. Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Nah ini permintaan lucu. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas. Siapa yang di sini pernah berjalan di atas air? Ini Petrus ini tidak masuk akal. Kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Petrus itu karena imannya bekerja, bukan waktu dia sudah berjalan. Tapi pada waktu dia meminta kepada Tuhan sebuah permintaan yang mustahil. Kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Petrus jalan. Bisa atau tidak? Tapi kan tenggelam Pak. Tapi kan lumayan sempat berjalan daripada kita. Gitu kan? Memang tenggelam. Tapi kan sempat berjalan. Catat kekuatan karunia iman yang kedua. Kekuatan karunia iman yang pertama. Membuat kita berani melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Tidak punya uang kok tetap tolong orang, itu tidak masuk akal. Punya uang banyak, tolong orang, masuk akal. Tapi kalau tidak punya uang, tolong orang, itu tidak masuk akal. Menghadapi pasangan yang sangat menyakiti kita, ya sudah sangat menyakiti, tapi tetap komitmen. Kamu kok tetap komitmen? Oh, aku percaya. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Tidak masuk akal. Itu peranan karunia iman. Catat statement ini. Saat karunia iman bekerja, kita tidak melihat fakta itu air. Kita tetap berjalan di atasnya.
Api Pak. Tuhan kau suruh, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, aku percaya Allah yang kusembah bisa menyelamatkan aku. Tapi jika tidak, aku akan tetap menyembah Allah yang hidup. Dia tetap masuk dengan tenang. Jadi kalau karya iman bekerja ya, kita tidak melihat fakta itu api dan air, kita tetap akan berjalan di atasnya. Berarti ministry perlu loh orang-orang seperti ini. Biasanya tipe pemimpin dan pionir harus punya. Saat mengerjakan sesuatu, misal Komsel gitu misalnya. Semua bilang susah, sulit. Orang punya karya iman gini. Tetap bangkit berdiri, maju, jalan, agresif. Lagunya cuma satu, maju tak gentar. Cuma itu aja dia. Nggak punya uang, Tuhan suruh, tetap tolong. Itu nggak masuk akal. Saya pernah ngalami ini, saudara. Pada waktu anak saya lagi sakit, waktu di rumah sakit, 1 bulan mereka sudah di ICU, itu sudah habis operasi mata, operasi hernia, itu 2 anak kembar saya itu masih di ICU, itu 1 hari di ICU, itu sama dengan 1 bulan penghasilan saya, dan saat itu saya lagi bergumul, karena anak yang 1, Surabaya sudah give up angkat tangan, itu harus diluncurkan ke Malaysia. Dana kami habis, saya hanya cuma sisa 3 kartu kredit. Saya telepon bank, tolong kartu kredit saya 3-3-nya ini dilipatkan 3 kali lipat semua plafonnya. Itu sudah betul-betul habis-habisan. Lalu ada seorang teman saya, itu ada di rumah sakit yang sama. Anaknya sudah usia 1,5 tahun kena jantung juga. Karena anak saya juga kena jantung, saya lebih punya empati dan saya bisa merasakan karena saya ngalami. Singkat cerita, saya datang ke kamar teman saya itu, anaknya sudah 1,5 tahun, tapi dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Kenapa? Karena jantungnya bocor. Namanya jantung itu kan mendistribusikan seluruh sari-sari makanan. Jadi makannya banyak tapi bocor kemana-mana. Dia tengkurap aja dia tidak bisa Bapak Ibu. Sudah 1,5 tahun. Saya doakan, setelah saya doakan, saya keluar dari kamar. Dan waktu di depan pintu kamar, tiba-tiba ada seorang suster itu yang masuk. Dan suster ini menyampaikan kepada teman saya ini, dia mengatakan bahwa, Pak, tagihan farmasi Bapak itu sudah 1 minggu dan belum terbayar. Dan kalau Bapak tidak membayar, maka kami tidak bisa menyuplai obat-obatan lagi. Saya mendengar itu di pintu, Pak. Dan tiba-tiba saya merasakan saat itu, dan saya baru tahu itu ternyata karunia iman. Tiba-tiba muncul sebuah keyakinan dalam hati. Itu saya tidak tahu itu. Anak saya yang 1 nanti ke Malaysia itu cuma modal kartu kredit. Saya turun ke farmasi, saya tanya, pasien atas nama ini berapa tagihannya? Dia sebutkan sebuah nominal, saya gredek debit BCA saya. Lalu saya pulang, saya ngatakan seperti non, tadi ada teman, anaknya sakit jantung. Dia butuh uang. Kok aku ini diyakinkan ya? Kalau aku pikirkan anak orang lain, Tuhan akan pikirkan anak kita. Karena toh aku mikirkan anak aku aja, ini sekarang sudah pusing, tidak mampu. Gitu? Dan istri saya tiba-tiba confirm aja. Dan saya tidak ada perasaan menyesal. Kan ada banyak orang, ya, misal di gereja, ada apa? Ada tantangan persembahan misi, dikasih film yang mendayu-dayu, dikasih not-not lagu yang bisa meneteskan air mata. Ayo pemain musik, saya percaya Anda tahu kunci-kunci apa yang bisa meneteskan air mata, gitu. Ya, setelah itu nangis, setelah itu memasukkan persembahan, terus pulang nyesel. Pernah ngalami? Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Ya, kalau pulang nyesel setelah memberi itu bukan karunia iman. Saya pernah dulu pada waktu youth, saya pergi ke gereja bersama dengan teman saya bonceng dia naik sepeda motor. Kami pulang naik becak. Lalu waktu kami mau pulang, saya tanya, loh kok ke arah sini? Bukannya ngambil parkir sepeda motor? Ton, tadi waktu persembahan, waktu ada tantangan seperti itu, aku memasukkan kunci sepeda motor dan STNK aku. Loh betul, Pak. Jadi kami ini pulang naik becak. Dan waktu di becak saya tanya, kamu nyesel enggak? Jawabannya apa kira-kira? Nyesel. Kok aku tadi itu ngasih ya? Kok ono nyesel? Itu bukan karunia iman. Bisa paham Bapak Ibu? Kalau karunia iman, saudara memberi hal tidak masuk akal, tapi tetap yakin. Saya ngalami saat itu, saya yakin aja bahwa Tuhan bisa menghandle. Dan benar. H-5 hari sebelum kami berangkat ke Malaysia, saya memberanikan diri anak saya cekkan lagi ke dokter jantung.
Dokter jantung itu mati. Lupa, kenapa dicek lagi? Itu kan helikopter rescue sudah disiapkan semua, dokter sudah disiapkan semua 5 hari kemudian. Sudah Pak, sudah dok, saya cekkan lagi. Singkat cerita, saya pernah cerita ke tempat ini. Di tempat ini, tiba-tiba anak saya disembuhkan oleh mujizat, kami tidak perlu ke Malaysia. Bapak Ibu, di rumah sakit itu saya nangis. Tuhan, kau tahu kapasitasku. Tidak ada perasaan menyesal. Itu kalau pelayan-pelayan Tuhan punya mental seperti ini, pelayanan di situ, wah susah, sulit. Orang punya karunia iman, bangkit berdiri, maju, agresif, lagunya apa? Maju tak gentar. Loh kalau masalah maaf, masalah uang dan PK aja bisa menyurutkan dan menentukan kita dalam hal keputusan. Mungkin kita benar-benar harus berlatih tentang yang namanya karunia iman. Bukan berfokus pada diri sendiri. Tapi kalau hidup kita ini milik Tuhan. Contoh, saya tiba-tiba diingatkan. Pernah ingat suatu ketika Petrus itu, dia mencari semalaman ikan, lalu tidak mendapat. Lalu ketemu dengan Tuhan, dan tiba-tiba perahunya penuh dengan ikan, betul? Apa makna bisa diambil? Banyak orang mengatakan, oh iya setelah Petrus ketemu Tuhan, Petrus diberkati. Tidak sesimpel itu. Tuhan mengatakan, dulu kau penjala ikan, aku rubah kau menjadi penjala manusia. Dulu engkau hidup untuk dirimu, perahumu kering. Tapi waktu engkau hidup untuk aku, tugas memenuhi perahumu dengan ikan itu menjadi tugasku. Kalau kita hidup untuk Tuhan, percayalah, waktu perahu kering, sungai kering, Tuhan yang bisa mengirim ikan di dalam perahu kehidupan kita. Yang kedua yuk. Kekuatan karunia iman yang kedua. Memampukan kita tetap kuat dalam penderitaan. Kisah 5 ayat 40. Ya, orang diliputi karunia iman ini tetap dimampukan. Tetap kuat dalam penderitaan. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka. Sama-sama kata menyesah. Itu rasul dicambuk dan dipukuli. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama. Dengan apa? Ini tidak masuk akal. Dicambuk, gembira. Disakiti, gembira. Difitnah, gembira. Itu tidak masuk akal. Mereka meninggalkan sidang mahkamah agama itu dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kenapa mereka gembira? Karena dianggap layak menderita oleh karena nama Yesus. Digosipin sesama orang Kristen, kita tidak salah. Responnya apa? Orang diliputi karunia iman ya. Disakiti, gembira. Pelayananmu loh, tidak berkualitas sama sekali. Padahal engkau sudah melakukan sungguh-sungguh. Engkau malah dimaki, tidak mendapatkan pujian. Gembira. Kenapa? Dianggap layak menderita. Ya, saya berdoa di tempat ini, engkau mengalami gesekan antar pelayan Tuhan. Responnya apa? Gembira. Kenapa? Karena gesekan itu menghasilkan karakter. Percayalah, karakter itu tidak bisa dikhotbahkan. Karakter itu bisa dipraktekkan. Saudara setuju dengan hal ini? Mau belajar kasih? Siapa di sini mau belajar kasih? Tenang, dalam seminggu ini saya yakin ada orang yang akan menyakiti Anda. Karakter itu tidak bisa diajarkan. Karakter itu bisanya cuma dipraktekkan, saudara. Ayo, mulai hari ini. Belajar. Ngalami masalah, responnya apa? Gembira. Ada bedanya khotbah iman dan khotbah karunia iman, bedanya gini. Khotbah iman, tadi ada di lagunya, khotbah iman. Khotbah iman itu gini, pengikut Yesus harus pikul salib. Setuju? Tadi lagu apa tadi ya? Tentang pikul salib tadi itu. Apa? Mungkin hidupku ada di tanganmu. Apa tadi ya? Itu khotbah iman. Pengikut Yesus pikul salib. Setuju?
Tapi kalau bisa, salibnya jangan berat-berat. Itu khotbah iman. Khotbah karya iman beda. Khotbah karya iman itu gini. Salib, mahkota seorang pengikut Yesus. Mau dapat mahkota? Salib, datang. Itu khotbah karya iman. Beda, agresifnya beda. Kalau khotbah iman, disakiti, ampuni. Tuhan, beri aku kekuatan. Itu iman. Kalau karya iman, disakiti, gembira. Tuhan, ampuni mereka. Loh, ngeri. Itu khotbah karya iman. Orang Kristen itu harus naik level. Yang amin 2. Ya. Jujur, dipecat, gembira. Kenapa? Kurikulum vitae-nya tertulis. Dipecat karena jujur. Loh, itu keren. Daripada bekerja lama karena berbohong. Galatia 6 ayat 17. Setelah ini nanti kita pujikan lagu Aku Punya Tuhan yang Besar ya. Mari semua jemaat House of Battle, pindahkan kualitas hidup kita. Kalau dulu ngadepi masalah, Tuhan tolong beri kekuatan, Tuhan tolong kuat ya. Sekarang ngadepi masalah, gembira. Kenapa? Dianggap layak menderita. Galatia 6 ayat 17 ini perkataan Paulus. Selanjutnya, janganlah ada orang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apa itu? Tanda Yesus itu apa? Salib? Tato Yesus? Paulus itu bilang ini, jangan satupun orang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku semua ada tanda-tanda Yesus. Apa itu? Dipukul 40 kurang 1. Kenapa tidak ditulis 39 sih? Kenapa dibuat kok seperti rumus matematika? Karena Yesus dicambuk 40 kali. Karena itu Paulus bilang ini, selisihku cuma 1. Pundak Paulus ada tanda Yesus. Kelaparan. Ikut Tuhan kok kelaparan. Semua kan promosinya kalau ikut Tuhan itu selalu perutnya kenyang terus, betul? Paulus kelaparan, perutnya ada tulisan tanda Yesus. Saya percaya suatu hari kelak nanti, waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan tanya, di bagian tubuhmu mana yang ada tanda Yesus? Engkau melayani dimaki, mulai hari ini, makilah aku lagi dong. Biar tanda Yesusnya makin tebal. Saya ingat, dulu sekitar tahun 97, saya ini punya sepeda motor Honda Grand 93. Dan sampai sekarang itu tidak pernah saya jual. Honda Grand 93 itu masih build up gitu. Ya, itu saya naik sepeda motor itu rasa aman meliputi saya. Pencuri tidak ada yang mau noleh, saudara. Suatu ketika saya parkir sepeda motor itu di tepi jalan, saya lupa kunci itu tetap nempel. Tidak ada yang nyuri, ya merasa tersinggung gitu loh. Jadi saya naik sepeda motor itu tenang gitu kan. Itu tidak ada pencuri pun yang mau mencuri gitu. Mereka noleh aja sudah merasa merugikan waktu gitu. Saya ingat waktu itu saya naik sepeda motor, kos-kosan saya di Siwalan Kerto Permai dan saya ibadah di Manyar waktu itu. Sampai sepertiga perjalanan, itu tiba-tiba hujan deras. Hujan deras. Saya merapat pinggir, saya buka jok sepeda motor saya, ternyata tidak ada jas hujan. Pilihan saya cuma 2. Saya pulang ke kos. Saya datang ke gereja, saya terlambat. Tapi saya tidak kepingin pulang sedikit pun nih, saya gas. Itu hujan, sampai di gereja. Itu saya ingat saya pakai celana kain coklat muda seperti ini. 2/3 di depan itu berubah warnanya coklat tua. Karena basah kuyup. 1/3 yang nempel jok itu tetap coklat muda. Sampai di gereja itu saya kelepaskan sepatu itu sor. Saya naik ke lantai 2 waktu itu. Saya duduk di belakang blower AC standing. Kenapa? Karena kedinginan, basah kuyup. Pada waktu saya masuk, saya mengatakan, Tuhan,
Aku ibadah, aku tidak mau terlambat. Karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong aku. Aku menghormati Tuhan. Basah, kuyup, itu nempel semua, baju-baju itu nempel. Sepatu, kaos kaki itu sudah basah. Orang-orang itu melihat semua. Saya duduk paling ujung belakang dekatnya. Itu standing. Di belakangnya sound. WL waktu naik ke atas mimbar, dia baru bilang, Shalom. Saya dilawat Tuhan. Hari itu, mulai dari rambut sampai ujung jempol jari kaki, ada tanda Yesus semuanya. Ada berapa tanda Yesus dalam tubuh kita? Yang di sini, pengikut Yesus pikul salib. Yang di sini, salib mahkota. Saya berdoa hari ini. Kita harus mengalami karunia iman. Saya minta pemain musik worship leader. Saya tutup dengan ini, satu poin aja. Bisa minta maju. Cara agar karunia iman bermanifestasi. 1 Korintus 12 ayat 31. Saya ini sudah tepat waktu, tapi istri saya lebih ngeri. 1 Korintus 12 ayat 31. Istri saya ini kalau misal saya habis pelayanan, saya telepon, non, aku terlambat mungkin jemput, tunggu ya. Dia bilang gini, aku naik Grab aja. Aku enggak mau ibadah itu terlambat. Loh, saya ini termasuk orang yang jarang terlambat. 5 tahun saya kerja, saya kantornya lantai 4 tanpa lift. Itu keterlambatan 0 detik. Istri saya lebih ngeri masalah ketepatan waktu. Tapi kita belajar menghargai Tuhan ya. Berjuanglah. Masa ibadah? Ya enggak apa-apa sih, tolong minggu depan jangan sampai Anda ngalamin nabrak. Karena ngebut dan. Tapi ayo kita belajar hormati Tuhan. Saya belajar komitmen. Ibadah enggak mau terlambat. Saya berdoa kita semuanya mulai minggu depan tidak ada yang terlambat. Tapi kalau ada yang terlambat, tolong jangan dihakimi ya. Nanti, terlambat 2 menit lebih baik enggak ke gereja. Ya jangan, ini bicara tentang tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Yuk, ini bagaimana cara memanifestasikan. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ini satu perikop dengan karunia manifestasi Roh Kudus. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia paling utama. Berusahalah, ini seperti ini, menginginkan dengan sungguh-sungguh. Karunia ini milik Roh Kudus dan memang terserah Roh Kudus. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau memang betul-betul membutuhkannya, menginginkan dengan sungguh-sungguh. Bahasa versi lain dikatakan, tamaklah akan karunia roh. Tamak uang tidak boleh, tamak karunia roh boleh. Hari ini kalau saudara butuh yang namanya karunia iman, minta dengan sungguh-sungguh. Karena karunia ini milik Roh Kudus. Memang tidak selalu kita minta diberikan. Tapi yakinkan Tuhan bahwa kita ini betul-betul membutuhkannya. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Seluruh hidupku ada dalam genggaman-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku, seluruh hidupku dalam genggaman. mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
Ini keyakinan kami Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang percaya angkat tangan kita sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami yang membutuhkan lawatan Tuhan. Tuhan melawat kami. Tuhan memberikan karunia iman bagi kami yang membutuhkan. Bagi kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Terpuji nama-Mu, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, tanda ibadah kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Persembahan bisa dilakukan melewati dua cara. Yang pertama Bapak Ibu bisa melalui QRIS atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Atau bisa diberikan ke dalam amplop dan dimaksudkan ke dalam kotak persembahan di lantai 1. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat House of Bethel yang dikasihi Tuhan, bersama saya Christine akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan gereja sepekan mendatang. Bagi jemaat baru yang pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anton Darmawan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Hari Sabtu pukul 7 pagi, kami mengajak jemaat untuk dapat hadir dalam ibadah doa pagi di tempat ini. Sore harinya pukul 5 sore,
jangan lewatkan ibadah untuk anak-anak muda dalam Youth Club. Hari Minggu pukul 8.15, bagi yang rindu berdoa dapat bergabung bersama kami dalam Menara Doa. Untuk anak-anak dapat bergabung dalam ibadah Kids Club dan Tunas Remaja pada pukul 9 pagi. Ibadah Sunday Service minggu pertama 3 Agustus disertai perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Bapak Errol Waworuntu. Demikian informasi sepekan Gereja House of Bethel. Ada seorang murid sedang bertanya, menarik dan dijawab oleh sang guru. Kasih Tuhan tak terkira harganya, memberkati kita setiap waktu. Saya Christine pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari semua yang percaya angkat tanganmu, katakan sama-sama. Aku punya Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. ku terima sekarang Kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kami bangga punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berjanji dan Engkau pasti akan menggenapi itu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati kami yang paling dalam, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Sebelum pulang berpisah, hamba-Mu berdoa buat semua keluarga di Jemaat House of Bethel. Tuhan, biarlah setiap keluarga Tuhan selalu limpah-limpahkan kebaikan-kebaikan Tuhan, melimpah ruah dalam setiap rumah tangga yang ada. Keluarga mereka diberkati, anak-anak diberkati, ekonomi, pekerjaan, usaha apapun itu bentuknya diberkati oleh Tuhan. Apabila ada di antara umat-Mu yang sakit, kami satukan hati, kami berdoa, Tuhan lawat satu persatu. Baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing karena terganggu kesehatannya, maupun mereka yang ada di rumah sakit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini kami berdoa, satukan hati dalam nama Yesus. Tuhan lawat mereka, umat-Mu satu persatu. Jamah jemaat-Mu Tuhan, sehingga mulai boleh disembuhkan oleh Tuhan. Di waktu yang akan datang kami akan selalu bersama-sama di tempat ini untuk memuji besarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Apabila di antara umat-Mu yang ulang tahun, Tuhan telah tambahkan usia mereka 1 tahun. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah ruah dalam setiap pribadi yang ulang tahun. Tuhan terus tambahkan usia, berikan selalu tubuh yang sehat. Hikmat Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak kami yang masih sekolah, Tuhan berkati dengan kecerdasan, kepintaran, hikmat Tuhan ada pada mereka. Sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka, sekolah mereka dengan baik. Anak-anak kami akan jadi anak-anak yang masa depannya diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bangsa dan negara kami Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Tuhan terus menyertai
pemerintahan bangsa kami, mulai dari presiden sampai di level yang paling bawah. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, para diaken yang melayani, WL singer, pemain musik, multimedia, soundman, guru-guru kids, remaja yang sudah melayani, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu dapat mengangkat kedua belah tangan. Aminkan setiap perkataan berkat ini, sehingga berkat ini sungguh-sungguh jadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jopa rohi gembala dalam keluargamu, dialah Jopa jire Allah pemberi berkat dalam keluargamu, dialah Jopa salom Allah pemberi damai dalam keluargamu, dialah Jopa rafa Allah penyembuh keluargamu, dialah Jopa cikan wala panji kebenaran keluargamu, dialah Jopa sama Allah pengawal keluargamu, dialah Jopa nisi Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat GHFC House of Bethel yang Tuhan Yesus kasihi, pulang terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai, memberkati engkau dan seisi rumahmu. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Haleluya.